Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan pengagungan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Wa uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik untuk seluruh manusia. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di salah satu rumah dari rumah-rumahnya, di Masjid Ad-Darain. Semoga dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas agamanya dan orang-orang yang senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita melanjutkan dari kajian kita, kajian pekanan rutin kita yang berkenaan dengan adabul isyrah, adab-adab pergaulan, adab-adab pertemanan, adab-adab persahabatan. Di malam hari yang berbahagia ini kita akan masuk pada bab tentang ra'yul Umar fil mawaddah, pandangan Umar dalam cinta. Bagaimana sih pandangan Umar bin Khattab terhadap cinta dan kasih sayang tersebut? Kata beliau, wa minha qaulu Umar. Sebentar sebelum kita masuk, ana ingatkan dulu ikhwah, antum ini kayaknya antum harus belajar hukum-hukum seputar sholat. Sebagian ini saya lihat ketika antum tasaffu bersaf-saf itu, lihat kaki-kakinya antum semua meluruskan, merapatkan barisan. Itu sebagian pendapat, dan ini yang dikuatkan oleh para ulama, bahwasanya ini adalah hukumnya wajib. Meskipun sebagiannya juga mengatakan itu adalah sunnah. Itu meluruskan saf-saf. Meluruskan saf-saf itu dilihat mata kaki dengan mata kakinya. Jangan antum begitu masuk saf langsung masuk saja tanpa antum melihat kiri dan kanan, tanpa melihat ke belakangnya. Ini belakang saya ini sudah tumitnya sudah lurus enggak dengan tumit kawan saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa memperingatkan, "Stau sufakum," luruskan dan rapatkan saf kalian agar kalian itu tidak berselisih. Berselisih hati kalian disebabkan kurang rapatnya saf tersebut. Itu harus diperhatikan, luruskan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengimami para sahabat itu, dia dengan pedangnya meluruskan saf. Itu benar-benar ditekankan hal yang demikian. Ini antum ketika saya lihat antum masuk saja tanpa memperhatikan lurus dan rapatnya itu sampai bengkok-bengkok. Jangan, harusnya diluruskan. Ini saya lihat ini kesalahan, kekeliruan orang-orang yang bersaf, orang-orang yang berjamaah. Berbeda kalau antum sendiri ya, kalau antum sendiri terserah, mau bagaimanapun tidak masalah. Tapi ini antum berjamaah, antum harus luruskan dari barisan saf-saf tersebut. Ini kita melihat ada sebagian yang masih agak, ketika dia masuk dalam sholat langsung masuk saja tanpa memperhatikan mata kaki dengan mata kakinya. Itu harus diperhatikan mata kaki dengan mata kaki agar saf itu lurus. Kalau antum memperhatikan ujung kaki itu dengan ujung kaki, ada yang kakinya panjang, ada yang kakinya pendek. Tapi kalau antum ujung kaki yang antum jadikan tolak ukur, itu pasti akan bengkong-bengkong itu.
Tapi kalau mata kaki dengan mata kaki tumit, mata kaki dengan mata itu tidak akan bengkok, itu lurus insya Allah. Karena itu adalah sunnah. Sunnah itu tidak mungkin menyelisih syariat. Tapi kalau antum menyelisih syariat, menyelisih sunnah, pasti antum menyelisih syariat. Seperti itu. Itu penting sekali ikhwah. Ini supaya apa sebabnya sih meluruskan shaf dan merapatkannya? Apa ada yang tahu enggak? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita meluruskan shaf dan merapatkan? Apa tujuannya? Hah? Apa tujuannya? Tujuannya itu adalah diantara untuk mendatangkan kekhusyuan. Kenapa harus mendatangkan kekhusyuan? Karena itu adalah intinya salat. Khusyuk itu intinya salat. As-salat bila al-khusyu' kal jasad bila ruh. Salat tanpa khusyuk itu sebagai jasad, seperti jasad tanpa ruh. Lianna ruhus salat al-khusyu', karena ruhnya salat itu khusyuk. Nah, ini harus diperhatikan. Saya khawatir antum semua tadi salat itu pikiran itu kemana-mana. Bahkan mungkin tidak tahu apa yang dibaca imam tadi, surah apa yang dibaca, bacaan apa yang dibaca. Saya anak khawatir begitu ikhwan. Itu menunjukkan betul-betul antum tidak khusyuk dalam salatnya. Ya tidak ada manfaatnya, berdosa orang kalau tidak menghadirkan kekhusyuan di dalam salatnya. Itu harus diperhatikan ikhwah. Ini penting. Ini untuk apa? Untuk amal ibadah kita semua sebenarnya. Nah, itu harus pelan-pelan kita sama-sama memperbaiki apa yang ada kekurangannya. Nah. Ra'yul Umar fil mawaddah. Pandangan Umar tentang cinta, atau perihal bagaimana si mawaddah itu, bagaimana si cinta itu terhadap saudaranya. Wa minha qaulu Umar bin Khattab, di antaranya ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, salasun yasifina laka wadda akhika. Itu ada 3. Yang 3 ini tersifatkan bagimu cinta terhadap saudaramu. Cinta atau tersifatkan bagimu cinta saudaramu kepadamu. Atau sebaliknya, cinta saudaramu kepadamu atau cintamu terhadap saudaramu. Yang pertama, antusallima alaihi idza laqitahu. Yang pertama, kalau ingin mendatangkan kecintaan, saudara itu ingin cinta atau kita cinta terhadap saudara, yaitu engkau mengucapkan salam ketika engkau berjumpa. Karena salam ini melunakkan hati orang yang berselisih. Salam itu melunakkan hati orang yang berselisih. Berselisih bagaimanapun. Kalau dia pernah dulu selisih keluarganya 7 turunan, ucapkan saja salam. Itu akan menyatukan itu. Karena salam itu mendatangkan kecintaan. Yang berbicara ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ala adullukum ala syai' idza fa'altumuhum tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian, apabila kalian melakukan sesuatu tersebut, kalian akan saling mencintai. Ini tahabbtu, itu saling mencintai, bukan engkau yang mencintainya atau dia mencintai. Di sini disebutkan tahabbtu. Wazannya apa? Tafa'al, itu saling, bermakna saling. Kalau wazan seperti itu, saling mencintai. Saat dia cinta kepada antum, antum pun cinta kepadanya. Ini wazannya bermakna saling mencintai. Akan menimbulkan saling cinta. Bukan satu sisi, bukan antum saja yang cinta. Atau bukan dia saja yang cinta, tapi antum dan dia itu saling mencintai. Ini wazannya seperti itu. Wazannya tafa'ala, tahabbtum. Kemudian kata para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu kami ingin melakukannya. Absus salam bainakum, terbarkan salam di antara kalian.
Tebarkan salam di antara kalian. Maka kalian akan saling mencintai. Berselisih bagaimanapun antum salam saja kepadanya, dia akan lunak. Hatinya akan lunak. Begitu juga sebaliknya. Yang kawan engkau memusuhinya. Yang kawan engkau memusuhi dirimu, seperti itu. Ini insyaallah ini adabul isra luar biasa. Ini adab-adab pergaulan itu mengajarkan kita betul-betul untuk beramal, mengajarkan kita untuk memang saling mencintai. Kalaupun berselisih, maka ada obatnya. Ada obat dari perselisihan tersebut. Itulah Islam. Islam itu tidak ada kekurangannya. Sempurna Islam tersebut. Semua telah diajarkan. Kemudian wa tuwassi'a lahu fil majlis. Dan engkau memperluas padanya di majlis, yaitu jangan engkau menyempitkan majlisnya. Jangan engkau mengganggu majlisnya. Itu memperluas majlisnya, yaitu dia tidak menjauh darimu dan engkau tidak meremehkan dia dan lain sebagai perkara-perkara yang bisa menyempitkan pada majelismu, seperti itu. Jangan engkau biarkan dia sempit pada majelismu, tapi biarkan dia lapang, senantiasa berada dan senantiasa dia merasa tenang. Kemudian kata beliau, wa tad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilaih. Lihat, dan engkau memanggil dengan nama yang paling dia cintai. Ya. Dengan nama yang paling dia cintai. Kalau ada misalnya namanya Abdurrahman, masalah dipanggil Dur. Kalau dia tidak suka, jangan dipanggil Dur. Karena itu juga tidak ada maknanya. Itu orang-orang Arabi sana. Dia bilang begini. Nama kalian itu Luqman, Abdurrahman, Abdullah. Panggilnya apa? Dur. Ish hada. Man. Ish hada. Ya Indonesian katanya. Panggil namanya yang sempurna. Abdurrahman, Abdullah. Itu nama yang paling baik. Begitu tadi caranya. Maka ketika antum memanggil namanya yang paling baik, maka dia akan mencintaimu. Kecintaan itu datang kepadamu. Begitu juga sebaliknya. Antum mau tidak dipanggil apa? Nama yang buruk di masa kecil? Mau tidak? Tidak mau kan? Nah seperti itu juga. Seperti itu keadaannya. Kalau ingin mendatangkan cinta saudaranya atau ingin senantiasa dicinta oleh saudaranya, maka panggillah yang terbaik dari nama-namanya. Kita sekarang na'udzubillah. Antum lihat di media sosial. Di media sosial itu banyak sekali. Banyak sekali itu yang panggilan-panggilan aneh. Bahkan panggilan-panggilan penghinaan. Padahal teman sendiri. Bagaimana orang mau saling mencintai kalau seperti itu caranya? Cara memanggilnya. Bahkan sesama ahlu sunnah pun begitu cara memanggilnya. Dengan panggilan-panggilan lakob-lakob. Lakob-lakob yang tidak jelas. Lakob-lakob yang bisa merusak dari keimanannya. Apa dalilnya? Wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian memanggil lakup-lakup yang jelek setelah kalian beriman. Kita ini terlalu banyak. Coba sesama Ahlussunnah saja banyak sekali lakup-lakup yang aneh kita dijuluki. Beginilah, begitulah, si fulan begini, begitu. Padahal dia tidak mengetahui bahwasanya yang seperti itu adalah kejelekan. Sudah ditegur dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang mau saling mencintai kalau seperti itu gayanya? Maka hendaknya benar-benar seseorang itu ketika dia berteman, dia bersaudara, dia harus menjaga hal yang demikian. 3 ini dia amalkan.
yang diucapkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan semua ini berlandaskan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 ini dia amalkan, insyaallah dia akan saling mencintai. Kalaupun dia berselisih, ada obatnya. Obatnya inilah yang bisa meredam dari perselisihan tersebut. Inilah obatnya yang bisa meredam dari perselisihan itu. Kemudian yang berikutnya husnudzan, selalu berbaik sangka kepada saudaranya. Wa minha hamlul kalam li ikhwani ala ahsanil wujuh ma wajadta dzalik. Di antaranya dia membawa ucapan saudaranya pada bentuk yang paling baiknya dari apa-apa yang dia dapatkan dari perkara demikian. Misalnya kalau saudaranya berkata begini, oh mungkin dia seperti ini maksud tujuannya. Dia maksudnya tidak mungkin mencela atau dia masih keliru. Seperti ucapan-ucapan yang dia terjatuh padanya, namun masih bisa dibawa pada sesuatu yang makna yang baik. Masih sesuatu kita berbaik sangka kepadanya. Agar perselisihan itu tidak timbul di situ. Seperti itu yang disebutkan oleh para a'imah, para ulama. Kata qala Sa'id Ibnul Musayyab radhiyallahu an, kataba ilayya ba'du ikhwani minas sahabah. Sa'id Ibnul Musayyab rahimahullah radhiyallahu an, di sini sebutkan radhiyallahu an, sebagian saudaraku dari sahabat itu menulis kepadaku. Dia mengatakan, "Sana' amra akhika ala ahsani ma la taglib." Berbuatlah sesuatu pada saudara, sesuatu yang paling baiknya, yang engkau tidak mampu lagi untuk melakukannya. Itu luar biasa, sesuatu yang benar-benar kita harus sesuai kemampuan. Sudah tidak ada kemampuan yang bisa kita lakukan, sudah itulah kemampuan kita. Begitu saja caranya berteman. Apalagi teman kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang di atas sunnah, itu lebih aula lagi. Apabila dia telah berteman kepada orang-orang yang soleh, maka dia harus menjaganya. Berteman orang kepada ahlu sunnah itu dia harus menjaganya, tidak boleh dia membiarkannya. Jangan dia membiarkan dari teman-temannya, membiarkan dirinya berselisih, karena temannya antum itu akan menjadi syafaat kelak pada hari kiamat. Dia akan menjadi syafaat pada hari kiamat kelak orang-orang yang soleh. Umar bin Khattab itu mengatakan, "Ma'u'tiyal 'abdu ba'dal Islam ni'matan khairan min akhin salih, fa idza wajadta ahaduhum fa idza wujida ahadukum فإذا وجد أحدكم فإذا وجد أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, tidaklah seorang itu diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik kenikmatannya dari memiliki saudara orang yang soleh. Maka fa idza wajada ahadukum, apabila salah seorang dari kalian itu mendapatkannya, waddan min akhihi falyatamassak bihi, apabila engkau mendapati salah seorang sahabat yang soleh, maka peganglah ia erat-erat, jangan engkau lepaskan dia, karena kelak dia akan menjadi syafaat bagimu kelak pada hari kiamat. Dia akan memberikan syafaat tatkala manusia itu sudah masuk ke dalam surga, saudaranya masuk ke dalam surga, dia mengingat dia adalah temanku yang soleh. Dulu dia berpuasa bersamaku, salat bersamaku. Ya Allah, keluarkanlah dia. Allah menyuruh, memerintahkan, keluarkan orang-orang yang demikian. Itu dijelaskan, ditenangkan dari hadis Nabi SAW, dari hadis yang panjang yang diriwayatkan Imam Muslim. Itu diterangkan, kata Nabi SAW,
hatta idza khalasal mu'min minan nar, apabila setelah seorang mukmin itu dibebaskan dari api neraka, kata Nabi, fawalladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma minkum min ahadin, tidaklah salah seorang di antara dari kalian itu, sungguhnya tidaklah di antara kalian itu memohon kepada Rabbnya, memperjuangkan hak-hak untuk saudaranya, yang mana saudaranya itu berada di dalam api neraka pada hari kiamat. Mereka memohon, wahai Rabb kami, mereka itu wahai Rabb kami, yang mereka itu, maksudnya mereka itu yang tinggal di dalam api neraka, pernah berpuasa bersama kami, pernah sholat bersama kami, pernah haji bersama kami. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, keluarkan mereka dari api neraka, dari orang-orang yang kenal, keluarkan mereka dari api neraka, orang-orang yang kalian kenal, keluarkan mereka, hingga wajah mereka pun diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Kemudian para mukmin dari orang-orang soleh itu mengeluarkan banyak saudaranya yang dibakar dari api neraka, sehingga ada yang dibakar sampai betis dan lututnya. Kemudian orang-orang mukmin itu mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya wahai Rabb kami, orang-orang yang Engkau perintahkan untuk di atas dari api neraka sudah tidak tersisa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kembali keluarkan yang masih ada keimanan sebiji dzarrah. Maka orang-orang mukmin itu dikeluarkan mereka dari api neraka. Itu disebabkan apa? Itu syafaat daripada saudara-saudaranya yang sudah masuk ke dalam surga. Lihat, ini sahabat itu luar biasa, sangat mempengaruhi ikhwah, sangat mempengaruhi baik itu keadaan di dunia maupun keadaan meskipun dia berada di negeri akhirat. Maka itu harus pelan-pelan. Harus pelan-pelan. Inilah yang harus kita menjaga. Subhanallah ya ikhwah, ini benar-benar persaudaraan ini luar biasa. Bukan persaudaraan ini bukan hal yang sepele ya. Pertemanan itu sebenarnya bukan hal yang sepele. Pertemanan itu sampai apa? Pada kelak hari kiamat, pertemanan yang sangat bermanfaat. Hasan Al-Basri itu mengatakan, istaghfiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, perbanyaklah berteman kepada orang-orang yang beriman, karena mereka itu memiliki syafaat pada hari kiamat. Dan tidak mungkin pertemanan itu senantiasa mulus ya. Pertemanan itu pasti ada perselisihannya. Itu pasti ada perselisihan, tidak mungkin tidak. Antum dapati pun di mana namanya bersahabat itu pasti ada selisihan, tapi ada yang dia berselisih sedikit, ada yang berselisih pertengahan, dan ada yang berselisih lebih. Tergantung dari apa yang mereka perselisihkan. Namun sebaiknya orang-orang yang berselisih itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dengannya. Kalau dia berselisih, maka hendaknya dia ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia amalkan hadis itu. Dia mengamalkan hadis itu. Persaudaraan itu lebih berharga daripada dunia ini. Persaudaraan itu lebih berharga daripada dunia. Dunia itu tidak akan bisa menolong antum. Dunia itu tidak akan bisa menolong kita ini. Tapi persaudaraan itu kelak dia akan menolong kita. Kelak dia akan menolong. Ketika dia dimasukkan ke dalam surga terlebih dahulu,
yang saudaranya masih tinggal dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengingat dari saudaranya. Dia mengingat saudaranya. Oleh sebab itulah syafaat orang-orang yang soleh itu sangat bermanfaat kelak pada hari kiamat. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya tentang dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kalau dia cinta kepada orang soleh, orang mukmin, kalau dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dikumpulkan, dibangkitkan bersama Nabi. Cinta kepada para sahabatnya, maka dia dikumpulkan bersama para sahabat, orang-orang soleh. Tapi kalau cinta kepada pemain bola, ya tunggu saja. Intabi, hati-hati antum. Cinta kepada orang-orang kafir, jangan sampai antum dibangkitkan bersama orang-orang kafir. Al-mar'u ala man ahabba. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama orang yang dicintai, dibangkitkan bersama pada orang yang dicintainya. Antum cinta kepada orang kafir, pemain bola, apa manfaatnya? Sudah dia kafir, dia sendiri tidak bisa menolong dirinya, apalagi dia mau menolong antum. Bisa jadi antum yang dijerumuskan ke dalam apa? Ya, ke dalam api neraka. Dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ini berhati-hati. Sampai saking senangnya cintanya kepada pemain bola, lupa untuk sholatul lail, lupa kewajiban-kewajibannya. Bahkan bangunnya sampai jam berapa? Jam 10 pagi hari. Bangunnya jam 4 sore. Iya. Bangunnya malam. Iya, kalau masih bangun. Kalau sudah tidak bangun lagi, kalau dia sudah tidak bangun lagi, disebabkan bergadang nonton pertandingan ini juga musibah. Nonton itu sebenarnya musibah sekali. Pertandingan itu hati-hati, karena itu semua akan mendatangkan kecintaan. Ada asarnya, ada jejaknya. Itu ada pengaruhnya. Antum senang kepada sesuatu, itu sedikit demi sedikit itu ya ta'athar, akan memberikan pengaruh. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya cinta. Akan ada pengaruh cinta padanya. Maka berhati-hati, apa saja yang ini yang bisa mendatangkan kecintaan, selain daripada ketaatan, tinggalkan perkara itu semua. Hendaknya kita meninggalkan dari hal itu semua. Kemudian juga persahabatan itu bukan yang senantiasa antum dibenarkan. Itu keliru dalam bersahabat. Berarti kita tidak mengerti sama sekali tentang persahabatan. Ketika antum salah, ana harus membela antum, berarti saya tidak bodoh dalam bersahabat. Saya tidak pintar dalam bersahabat. Justru saya menjerumuskan antum dari dosa. Menjerumuskan antum dari dosa tersebut. Persahabatan itu dikatakan dari persahabatan. Seorang Arab itu bersyair, Sadiquka man sadaqaka la man saddaqak. Jadi sahabat sejatimu itu adalah orang yang senantiasa jujur. Dia senantiasa jujur kepadamu, bukan yang senantiasa membenarkanmu. Itulah persahabatan yang benar. Ikhlas dalam bersahabat. Ketika antum jatuh ke dalam kekeliruan, dia menegur antum dengan lemah lembut, bukan menegur antum dengan frontal. Kalau dia menegur antum dengan frontal keras, berarti dia ingin menjatuhkanmu. Tapi dia menegur antum dengan lemah lembut.
Itulah seorang sahabat. Tapi bukan membenarkan engkau, yang engkau jatuh dalam kesalahan dibenarkan, dia bela antum, tidak. Tapi persahabatan itu menjaga kita, membenarkan ketika kita benar, dan menegur kita dengan lemah lembut ketika kita terjatuh padanya. Itulah persahabatan yang benar. Oleh sebab itulah ini yang butuh dijaga ya ikhwah. Senantiasa kita apa? Menjaga hal-hal yang demikian. Memang ini sulit. Karena itu yang paling tersulit. Di antara kesempurnaan akhlak, yang diterangkan oleh para ulama, 4 hadis yang menerangkan sempurnanya akhlak ketika diamalkan. Yang paling terakhir itu sulit. Apa yang paling terakhir? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Itu. Tidaklah beriman di antara kalian kamilul iman sebelum kalian mencintai saudara kalian sama seperti kecintaan kalian terhadap diri sendiri. Nah, itu yang paling sulit. Makanya kalau dia tidak tertanamkan sifat ini kepada saudara kita, hanya tertanamkan sebagian, maka kita akan mudah berselisih. Tapi kalau kita tanamkan cinta itu, layaknya kita mencintai diri kita dan saudara kita, maka kita tidak akan berselisih. Dari perkara yang demikian. Nah, demikian ikhwah yang kita bisa sampaikan. Ayo, siapa yang bisa hafal hadisnya? 1 hadis. Yang belum pernah dapat hadiah. Sudah pernah dapat hadiah? Sudah pernah dapat? Belum pernah? Sudah pernah dapat atau belum pernah? Sudah. Yang belum pernah? Yang belum pernah dapat hadiah? Belum pernah? Sama sekali? Coba. Hasan, ambil 1. Menghafal hadis, 1 hadis itu lebih mulia daripada apa yang antum diberikan oleh, apa yang antum miliki dari dunia ini. 1 hadis kedudukannya itu lebih mulia daripada dunia ini. Benar ikhwah, 1 hadis itu luar biasa. Berikutnya, siapa yang paling banyak hafalannya? Sudah, yang paling banyak hafalannya. Siapa yang mau ngaji? Yang bagus suaranya. Ayo ngaji surah apa dulu? Mau ngaji surah apa? Coba ngaji surah Al-Alaq, coba. Sini, berdiri. Sampai selesai. Di sini, pakai mic, berdiri. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonir. Kasih bagus-bagus. Bismillah. Al-Alaq. Iqra bismillah. Iqra. Nah, begitu.
بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا كلا لا تطعه واسجد كلا لا تطعه ya murojaah lagi ya, bagi-bagi sama temannya. Siapa yang mau? Apa judulnya yang kita kaji? Judul babnya. Siapa yang belum? Itu belum pernah? Sama sekali? Belum? Coba. Apa judul babnya? Hah? ada belum mau? Antum judul kitabnya juga salah, antum juga jawab. Coba itu yang kecil, belum pernah. Itu sudah pernah atau belum? Belum, sudah? Belum sama sekali. Apa judul babnya coba? 2 judul babnya. Bukan judul kitab, judul babnya. Hah? Iya, itu yang pertama. Yang kedua? Ahsan. Husnudzan wa ru'yatul umar fi mawaddah. Ambil. Subhanakallah bihamdik, la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.